Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Pada bab 1 ini, saya telah menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Yang pertama, tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Isinya tentang makna hak asasi manusia dan makna kewajiban asasi manusia. Yang kedua, pada pertemuan kedua kemarin telah dijelaskan mengenai nilai dasar Pancasila. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang nilai instrumental Pancasila. Sebelum kita masuk ke nilai instrumental Pancasila, kita review sebentar materi minggu kemarin. Materi minggu kemarin itu tentang nilai dasar Pancasila. Kalian masih ingat apa arti dari nilai dasar? Nilai dasar adalah nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu atau tetap. Seperti pada sila-sila Pancasila ini, nilai dasarnya adalah yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan, kedua ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir nilai keadilan sosial. Nilai-nilai dasar ini tidak akan berubah sampai kapanpun atau sifatnya tetap. Nah, mari kita lanjut materinya. Materi hari ini adalah tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar yang tadi saya jelaskan. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Jadi nilai instrumental ini pedoman pelaksanaannya. Nah, perwujudannya apa? Wujudnya apa sih nilai instrumental itu? Wujudnya adalah berupa ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Apa saja sih peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM? Pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wah, ada banyak sekali ya. Yang harus kalian ingat adalah pasalnya. Pasal 28A sampai 28J. Pasal 28A ini tentang hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak hidup kalian dan mempertahankan kehidupan. Pasal 28B tentang hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan melalui pernikahan. Jadi pasal 28B ini tentang pernikahan dan melanjutkan keturunan. Pasal 28C tentang meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan manusia. Tentang bagaimana caranya, itu adalah hak kita. Pasal 28D tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum. Perlakuan yang sama di mata hukum artinya tidak memandang status sosial kalian. Meskipun kalian anak pejabat atau anak rakyat biasa, kalian tetap sama di mata hukum. Pasal 28E
tentang hak memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Pasal 28F tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sini, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi terdapat pada pasal 28F. Kemudian pasal 28G tentang hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Pasal 28H tentang hak berkehidupan sejahtera lahir dan batin. Pasal 28I adalah tentang hak bebas dari perlakuan diskriminatif seperti perbudakan, penyiksaan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah pasal 28J. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi, dari pasal 28A sampai pasal 28I ini berisi tentang hak-hak asasi manusia. Tapi di dalam pasal 28J ini ditegaskan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Kita semua wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Kenapa? Karena batasan hak asasi manusia adalah hak asasi manusia orang lain. Hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Selanjutnya adalah ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998. Ini adalah gedung DPR MPR. TAP MPR ini berisi tentang hak asasi manusia. Di dalamnya juga terdapat Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia. Selanjutnya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Organik. Ada 5 yang akan dijelaskan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua adalah tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Nah, ini adalah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau yang sering disebut Permen. PP, Peraturan Pemerintah. Ada 2 peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi ada perlindungan terhadap korban dan saksi. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, peraturan pemerintah ini mengenai korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ada tata cara perlindungannya, bahwa korban dan saksi ini harus dilindungi demi keamanan mereka. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi itu apa?
Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima, baik berupa fisik maupun non-fisik. Misalnya ketika kita menjadi korban, kita mendapatkan kompensasi dari pelaku, itu berupa fisik maupun non-fisik. Kedua adalah restitusi, adalah ganti rugi yang diterima oleh korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga. Terakhir, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan keadaan sekarang kepada keadaan terdahulu. Ketentuan dalam keputusan presiden atau kepres. Ada 4. Pertama, keputusan presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kedua, tentang keputusan presiden nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan konvensi. Ketiga, tentang keputusan presiden nomor 87 tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Kenapa ya? Yang ketiga adalah tentang berserikat atau berkumpul dan perlindungan untuk berorganisasi. Terakhir, tentang keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. Keputusan Presiden. Kepres ini ada 2, Kepres nomor 96 dan Kepres nomor 40. Kepres nomor 96 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta. Ad hoc adalah pengadilan yang dibentuk sementara untuk tujuan tertentu. Yang kedua adalah Kepres nomor 40 tahun 2004. Yang kedua ini tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004 sampai 2009. Oke, sekian pertemuan hari ini. Tugas untuk pertemuan hari ini adalah membuat mind mapping. Mind mapping pertemuan hari ini tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Begitu ya. Ditulis di kertas HVS, digambar di kertas HVS sesuai dengan karya kalian masing-masing, sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like videonya dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.